Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akmal Alauddin sebagai arsiparis ahli pertama di Direktorat Investasi dan Kebudayaan Berusaha Otorita Ibu Kota Nusantara. Saya merupakan peserta pelatihan dasar CPNS golongan 3 angkatan 7 tahun 2025 di Otorita Ibu Kota Nusantara. Saya akan memaparkan aktualisasi latsar CPNS saya yang berjudul Paradis, Panduan Dashboard SPJ Terintegrasi. Otorita Ibu Kota Nusantara atau disingkat OIKN merupakan lembaga setingkat kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Didirikan untuk mewujudkan visi besar bangsa, OIKN memiliki peran strategis dalam perencanaan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke wilayah Kalimantan Timur. Visi Ibu Kota Nusantara adalah menjadi kota kelas dunia untuk semua. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, OIKN memiliki 3 misi, yaitu yang pertama, mewujudkan simbol identitas nasional. Kemudian misi yang kedua, mengembangkan kota berkelanjutan di dunia. Kemudian misi yang ketiga, yaitu menggerakkan ekonomi Indonesia masa depan. Sebagai arsiparis ahli pertama, saya bertugas sebagai staf pengelola keuangan dan perencana anggaran Direktorat Investasi dan Kebudayaan Berusaha. Di lingkup direktorat, saya merupakan bagian dari tim tata usaha dan keuangan. Saat ini, penyusunan dan pelaporan surat pertanggungjawaban di lingkup Direktorat Investasi dan Kebudayaan Berusaha masih belum optimal dan efisien. Hal ini diakibatkan oleh kurangnya pemahaman pegawai dalam penyusunan dan kelengkapan surat pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan. Oleh karena itu, saya melakukan sebuah inisiasi dalam rangka meningkatkan pemahaman pegawai, khususnya CPNS, di lingkup Direktorat Investasi dan Kebudayaan Berusaha yang dibagi dalam beberapa kegiatan. Kegiatan pertama yaitu pengumpulan data terkait penyusunan panduan surat pertanggungjawaban. Tahap kegiatan pertama melakukan identifikasi dan mengumpulkan seluruh peraturan yang berkaitan dengan penyusunan SPJ. Nilai berakhlak yang tercermin pada tahapan kegiatan ini adalah akuntabel, kompeten, dan adaptif. Pada tahap kegiatan yang kedua, yaitu melakukan diskusi atau wawancara dengan pegawai yang terlibat dalam penyusunan SPJ atau pelaksana kegiatan. Nilai berakhlak yang tercermin pada tahapan kegiatan ini adalah berorientasi pelayanan, harmonis, loyal, dan kolaboratif. Perkenalkan, nama saya Muhammad Miftahul Ulum dari Direktorat Investasi dan Kebudayaan Berusaha. Kendala saya dalam pembuatan SPJ itu yang pertama, saya belum mengetahui berkas-berkas rinci yang diperlukan dalam pembuatan SPJ, dari mungkin perjadin atau mungkin rapat internal atau rapat eksternal. Itu saya belum mengetahui tata cara pengumpulannya, berkas apa aja yang dikumpulkan, dan spesifikasi setiap berkasnya. Perkenalkan, saya Fahrian dari Direktorat Investasi dan Kebudayaan Berusaha. Ketika menyusun SPJ, salah satu yang mungkin menyulitkan saya adalah tidak adanya informasi yang saya terima dari awal, apa-apa saja yang harus saya lengkapi. Oleh karena itu, ketika pelaksanaan kegiatan, banyak sekali dokumen yang dalam tanda kutip harus di backdate-kan dan kemudian cacat secara prosedur. Perkenalkan, nama saya Rain Binsar Syautang, bisa dipanggil Rain dari Direktorat Investasi dan Kebudayaan Berusaha. Selama saya ngerjain SPJ itu banyak banget kendala yang saya hadapi. Yang paling benar-benar saya rasakan adalah saya kesulitan atau kebingungan dalam mengerjakan SPJ karena tidak ada panduan yang spesifik bagaimana cara mengerjakan SPJ, bagaimana cara dokumen-dokumen apa saja yang harus disiapkan, dokumen formatnya apakah sudah benar, dan apakah misalnya cara mengisinya itu seperti apa. Selanjutnya, pada kegiatan kedua, yaitu melakukan penyusunan panduan praktis SPJ. Tahapan kegiatan pertama, melakukan penyusunan draft panduan praktis SPJ yang sederhana, sistematis, dan mudah dipahami, dan meminta masukan dari mentor. Nilai berakhlak yang tercermin pada tahapan kegiatan ini berorientasi pelayanan, kompeten, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian, tahapan kegiatan kedua
yaitu melakukan finalisasi dan validasi draft panduan. Nilai berakhlak yang tercermin pada tahapan kegiatan ini adalah akuntabel, loyal, dan harmonis. Selanjutnya pada kegiatan ketiga, yaitu pembuatan dashboard template optimal. Tahapan kegiatan yang pertama, melakukan penyusunan dashboard template SPJ standar yang dapat diakses dengan mudah oleh pegawai. Nilai berakhlak yang tercermin pada tahapan kegiatan ini adalah akuntabel, kompeten, dan adaptif. Kemudian tahapan kegiatan yang kedua, yaitu melakukan one-on-one sosialisasi dengan para CPNS terkait Paradis, panduan dan dashboard SPJ terintegrasi. Nilai berakhlak yang tercermin pada tahapan kegiatan ini yaitu adalah berorientasi pelayanan, harmonis, loyal, dan kolaboratif. Selanjutnya pada kegiatan keempat, yaitu monitoring dan evaluasi. Pada tahapan kegiatan yang pertama, meminta umpan balik pegawai terhadap panduan penyusunan SPJ dan dashboard template SPJ yang telah dibuat melalui Google Form dan berupa video testimoni. Nilai yang tercermin pada tahapan kegiatan ini adalah berorientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, loyal, dan kolaboratif. Kemudian tahapan kegiatan yang kedua, yaitu melakukan analisis pada hasil umpan balik pegawai untuk dilakukan perbaikan. Nilai berakhlak yang tercermin pada tahapan kegiatan ini adalah kompeten dan adaptif. Sebelum pelaksanaan aktualisasi, proses penyusunan dan pelaporan surat pertanggungjawaban di Direktorat Investasi dan Kemudahan Berusaha masih belum berjalan optimal. Banyak pegawai, khususnya pegawai baru atau CPNS, yang mengalami kesulitan dalam memahami format dan kelengkapan dokumen SPJ. Tidak adanya panduan tertulis yang seragam membuat hasil penyusunan seringkali berbeda-beda dan membutuhkan waktu yang lama untuk diperiksa serta diperbaiki. Halo, saya Fahrian dari Direktorat Investasi dan Kemudahan Berusaha. Dengan adanya Paradis, saya merasa SPJ saya bisa lebih mudah untuk diisi dan juga sesuai dengan apa yang seharusnya diisi sebagai persyaratan dan prosedur administrasi. Dengan adanya Paradis, saya merasa terbantu sekali dan saya terima kasih atas hasil aktualisasi yang telah dilaksanakan. Saya akan memberikan testimoni terkait dengan tugas dasar dari Muhammad Akmal Alauddin, yaitu berkaitan dengan Paradis, atau intinya sangat membantu sih, cuman memang jadi dari kita tidak perlu follow up terus atau tanya terus ke anak TU-nya atau tata usaha, jadi kita bisa tahu syaratnya apa aja, terus lampiran apa yang perlu kita lampirkan, terus pengisiannya bagaimana. Tapi memang lebih membantu dibandingkan sebelumnya harus kita tanya terus kita nunggu jawaban dari anak TU-nya. Kalau saya bisa memberikan masukan untuk para di sini agar kedepannya sosialisasinya diperbesar lagi agar satu otorita IKN dapat merasakan manfaat dari anak TU-nya. Cuman ya mungkin salah masukan dari saya, kalau bisa dikembangin jadi lebih ke aplikasi nih, kita cuma isi nama sama tanggal atau sebagainya, tinggal upload, nanti tinggal terisikan langsung ke dalam format-formatnya. Jadi perubahan ini menjadi bukti bahwa inovasi sederhana dapat memberikan dampak besar terhadap efektivitas kerja dan peningkatan tata kelola keuangan di lingkungan Direktorat Investasi dan Kemudahan Berusaha Otorita Ibu Kota Nusantara. Semoga semangat kolaborasi dan pembelajaran berkelanjutan ini dapat menjadi kontribusi kecil saya dalam mendukung terwujudnya Ibu Kota Nusantara sebagai kota kelas dunia untuk semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.